Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat YouTube pencinta film India. Jumpa lagi dengan Mimin di channel Sinopsis Official Channel. Di video kali ini kita akan membahas sinopsis film India Bepanah episode 2 yang akan segera tayang di ANTV. Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan tombol loncengnya agar sahabat YouTube mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Dan jangan lupa juga klik tombol share-nya, agar sahabat pencinta India lainnya juga bisa menonton video ini. Baik sahabat YouTube, pada episode kali ini bermula saat Aditya di ruang jenazah. Dia mengatakan kepada ibunya bahwa dirinya tidak bisa pergi bersama dengan mayat Pooja sampai ke Bombay. Saat Zoya berjalan bersama jenazah Yas menuju ambulans, Maahi berkata padanya untuk pergi. Zoya yang patah hati berjalan pergi dan dia bertabrakan dengan seorang gadis. Setelah tabrakan, kacamata Yas jatuh di jalan. Saat Zoya akan mengambilnya, Aditya tanpa sadar dan meletakkan kakinya di atas kacamata. Saat Aditya akan meminta maaf, dia melihat Zoya. Kemudian ia dengan sengaja memecahkan kacamatanya. Dengan kebencian dan kemarahan untuk Yas, dia menghancurkannya menjadi berkeping-keping. Di adegan lain terlihat Aditya mulai minum bir dan berkeliaran di jalan di malam hari tanpa memperhatikan apa yang terjadi di sekitarnya, dan dia nyaris ditabrak skuter. Sementara itu Zoya kembali ke rumahnya, di mana dia melihat Yas lagi, tapi itu hanya ilusi. Keluarga Zoya membawanya ke rumah mereka. Ayahnya meminta semua orang untuk tidak menyebutkan tentang Yas di masa depan lagi. Aditya tiba di gereja. Dia sangat marah dengan Tuhan. Dia menggunakan beberapa kata-kata kasar untuk melampiaskan perasaannya dan akhirnya tertidur. Zoya memasuki gereja yang sama dan menyalakan semua lilin dan pergi sebelum Yas bangun. Zoya memutuskan untuk pergi ke Bombay. Dia takut bepergian dengan pesawat terbang. Dia biasa memegang tangan Yas saat bepergian dengan pesawat, dan dalam penerbangannya ke Bombay dia tanpa tahu memegang tangan orang asing yang duduk di sampingnya. Orang asing itu tidak lain adalah Aditya. Zoya memegang lengan Aditya. Aditya sangat marah dan melepaskan tangan Zoya dari lengannya. Dia berdiri dan memanggil staf pesawat untuk mengubah kursinya, tapi pramugari memberitahunya bahwa kursinya penuh dan dia tidak bisa mengganti kursinya. Aditya menunjukkan tanda gores di lengannya dan membandingkannya dengan tanda yang diberikan oleh kucing. Lalu ada beberapa turbulensi dalam penerbangan, dan Aditya jatuh ke pangkuan Zoya. Zoya memintanya untuk bangun. Aditya duduk di kursinya dan meminta pramugari untuk memberitahu Zoya agar tidak memegang tangannya lagi. Zoya memanggilnya Bat-Temis. Aditya menjawab bahwa ini adalah kata kasar pertama yang digunakan Zoya sejak kematian suaminya. Dia mengatakan kepada Zoya bahwa mereka harus berselingkuh satu sama lain, dan menunjukkan kepada suami dan istri mereka yang sudah meninggal bahwa mereka bahagia dan merayakan. Dia mengatakan bahwa mereka berdua bertemu lagi dan lagi, ini adalah tanda bahwa mereka berdua harus bersama. Aditya memasuki rumahnya, pergi ke sebuah ruangan dan menyalakan dupa pengapian. Mereka mengatur alarm kebakaran. Aditya berlari menuruni tangga dan memberitahu semua orang bahwa ada kebakaran besar, dan semua orang harus meninggalkan rumahnya. Semua orang yang datang ke pemujaan Pooja yang terakhir mulai berhamburan pergi. Harsh Huda menghentikan mereka untuk pergi. Zoya pergi ke rumah mertua, di mana dia bertemu Maahi. Maahi dan ibunya meminta Zoya untuk keluar dari rumah mereka. Ibu Yas mengatakan bahwa dia tahu Zoya adalah nasib sial bagi putranya dan dia sudah mati. Maahi mengambil mangalsutra Zoya dan membuat Zoya meninggalkan rumah mereka. Aditya dan keluarganya mencapai tempat pembakaran mayat dengan jasad Pooja. Aditya mencapai tempat itu juga dan mulai minum alkohol. Harsh Huda meminta Aditya untuk hentikan omong kosong ini dan berikan api pada istrinya. Sementara itu, anggota keluarga Yas tiba di tanah kremasi yang sama dan ini membuat Aditya lebih marah.
Aditya mengingat semua momen yang dihabiskan bersama istrinya dan melemparkan tongkat api lalu berjalan pergi. Saat dia meninggalkan tempat itu, dia bertemu Zoya. Zoya berdiri di gerbang dan tengah menangis. Aditya menawarkan Zoya minuman alkohol. Dia mengatakan kepada Zoya bahwa Yas mungkin telah menikahinya, hanya dengan melihat wajahnya karena dia cantik, nanti dia mungkin menyadari bahwa dia tidak bisa memuaskan kebutuhan Yas. Dia meminta Zoya untuk memiliki harga diri dan berjalan menjauh dari sana. Dia memberitahu Zoya bahwa keluarga Yas tidak akan pernah menerima Zoya dan tidak akan mengizinkannya memasuki tanah kremasi. Arjun, adik Aditya, membawa Aditya ke mobil. Aditya tiba di rumah dan mengambil barang puja, lalu membakarnya. Mereka menggunakan alkohol yang diminumnya. Sementara itu Zoya pergi ke tanah kremasi ketika semua orang pergi. Dia terus duduk di sana dan hujan mulai turun. Bagaimana sahabat YouTube? Semakin seru aja kan kisahnya? Jangan lupa saksikan sinopsis episode berikutnya besok ya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa berikan kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Wassalam.